Oke, seperti biasanya kalau misalkan kita sudah masuk, kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, ini kita sudah ada di dalam aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, ini saya juga sudah membuat bentuk ya untuk denahnya seperti ini. Yaitu kita menggunakan 2 switch dan juga 1 router. Yang dimana di switch 1 itu ada VLAN 10 dengan IP address 10.10.10.0/24 dan subnet masknya itu menggunakan 255.255.255.0. Nah, dan di VLAN 20 itu IP address-nya 20.0/24, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, di masing-masing VLAN ini yang di switch pertama itu menggunakan 3 PC. Nah, di switch kedua itu ada VLAN 30, nanti IP address-nya 30.30.30.0/24, subnetnya 25.25.25.0. Dan di VLAN 40 itu ada IP address-nya 40.40.40.0/24 dan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, di masing-masing VLAN di switch kedua itu saya beri 4 PC semuanya. Sini berarti kita akan mengkonfigurasikan 4 VLAN di 2 switch menggunakan 1 router dengan menggunakan DHCP router ya. Jadi nanti pemberian IP address-nya itu akan secara otomatis ke PC, itu dibagikan dari router. Yang pertama seperti biasa kita konfigurasikan VLAN dulu. Jadi pembuatan VLAN di switchnya masing-masing, setelah itu baru kita akan konfigurasian di routernya. Oke, langsung saja kita masuk di switch pertama. Kita pilih CLI, enter. Seperti biasa kita masuk ke mode global. Kalian ketikkan enable configuration terminal atau bisa disingkat menjadi conft. Di sini kita buat dulu VLAN-nya. Di sini sudah ada saya buat gambarannya, itu VLAN 10 dan VLAN 20 itu ada di switch pertama. VLAN 10 name lab 1. Name-nya bebas ya, terserah kita. VLAN 20 name lab 2. Itu berarti ini kita sudah membuat VLAN-nya di switch pertama, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita exit. Nah, itu kita tinggal memasukkan fasternetnya atau VC-nya ke VLAN masing-masing. Biar lebih jelasnya kita cek dulu biar tidak ada kesalahan fasternetnya masing-masing di VLAN ya. Nah, bisa dilihat di sini ini fasternet 1, fasternet 2 dan fasternet 3, 03. Itu nanti yang akan masuk ke VLAN 10. 456 ini fasternet 456 ini nanti akan masuk ke VLAN 20. Kita langsung konfigurasi saja. INT rank, kita pakai rank FA 0/1 sampai dengan 3. Switch mode akses. Switch akses VLAN 10. Nah, 1 sampai 3 ini nanti akan masuk ke VLAN 10. Exit INT rank FA 0/4 sampai dengan 6. Switch mode akses. Switch akses VLAN 20. Exit. Nah, dari fasternet 4 sampai 6 itu masuk ke VLAN 20. Kita bisa cek di do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini ada VLAN 10 untuk lab 1, VLAN 20 untuk lab 2, dan yang aktif di VLAN 10 itu ada fasternet 1, fasternet 2 dan fasternet 3. Di VLAN 20 yang aktif itu ada fasternet 4, 5 dan 6. Berarti konfigurasi kita sudah betul ya. Kalau udah kita pembuatan VLAN di switch 1, kita close saja, kita masuk ke switch kedua. Sama di sini juga kita konfigurasikan VLAN-nya. Nah, sini kita konfigurasi VLAN. Enter. Seperti biasa kita masuk ke mode global. Enable configuration terminal. Nah,
Di sini kita buat VLAN-nya itu VLAN 30 dan juga VLAN 40. VLAN 30 name lab 3. VLAN 40 name lab 4. Oke, exit. Nah, ini kita sudah membuat VLAN-nya, berarti kita tinggal memasukkan fasternetnya masing-masing itu ke VLAN-nya masing-masing ya, seperti itu. Contoh misalkan kita lihat dulu di sini biar tidak salah. Nah, untuk VLAN 30 itu ada fastnet 1, 2, 3 dan juga 4 ya. Lihat FA 1, 2, 3, 4. Yang 5 sampai 8 itu nanti masuk ke VLAN 40. Oke, kita tinggal masukkan saja int rank FA 0/1 sampai dengan 4. Switch mode access. Switch access VLAN 30. Oke, exit. Kita masukkan lagi int rank FA 0/5 sampai dengan 8. Switch mode access. Switch access VLAN 40. And exit. Kita cek lagi do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Oke, enter. Nah, sudah terlihat di sini ya yang aktif. Yang sudah kita buat tadi ada VLAN 30 dan juga VLAN 40. Di VLAN 30 itu ada yang kita buat nama labnya lab 3, di VLAN 40 itu lab 4. Nah, di masing-masing VLAN yang aktif itu ada fastnet 1, 2, 3, 4 itu untuk VLAN 30 dan 5, 6, 7, 8 itu untuk VLAN 40. Nah, berarti kita sudah mengkonfigurasikan di dua switch ini ya, kita pembuatan VLAN-nya. VLAN 10, 20 tadi di switch 1, 30, 40 itu di switch 2. Nah, untuk lebih jelasnya pengkonfigurasian VLAN biar lebih jelas, kalian bisa cek di profil YouTube saya. Silakan kalian di situ pelajari tentang bagaimana sih caranya pembuatan VLAN. Apa sih itu VLAN? Itu ada saya jelaskan sana. Oke, kalau misalkan kita sudah pembuatan VLAN masing-masing di switch, kita tinggal masuk ke router. Kita konfigurasikan di routernya. Seperti ini, kita ke CLI, kita pilih no. Seperti biasa, kita masuk ke menu global untuk pengkonfigurasian, enable configuration terminal. Nah, yang pertama kita lihat jalurnya, jalur 0/0 ya. FA 0/0 itu untuk ke switch pertama dulu, itu masih mati, berarti kita harus aktifkan dulu. Caranya int FA 0/0, kita lihat 0/0 ini dari jalur router ke switchnya. Nah, bisa kelihatan 0/0, kita aktifkan no shutdown. No shutdown. Nah, sudah bisa dilihat di sini kabel yang tadinya masih merah sekarang sudah berubah menjadi hijau. Itu berarti menandakan jalurnya itu sudah aktif. Cuman belum bisa terhubung ya, karena belum kita kasih IP address juga. Oke, kalau udah kita tinggal ketikkan kembali int FA 0/0.10. Yang maksud titik 10 ini berarti ini untuk pengkonfigurasian ke VLAN 10. Enter, kita ketikkan encapsulation.1key, encapsulation.1key 10. Nah, untuk penjelasan tentang encapsulation.1key kalian juga bisa lihat di profil saya di YouTube. Di materi sebelumnya itu tentang inter-VLAN routing. Nah, di situ ada penjelasan tentang apa sih itu encapsulation. Bisa kalian cek di situ ya. Yaitu IP address. Nah, IP addressnya di sini saya sudah siapkan 10.10.10.0. 10.10.10.1. Karena 0 itu buat network ya. Ini kita untuk pembuatan gateway-nya. 10.10.10.1 255.255.0. Nah, kita menggunakan
IP subnet masknya itu kelas C, kalau IP address-nya kelas A. Nah, ini menggunakan kelas C. Nah, ini kita menggunakan classless. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu juga tentang apa sih itu classless, kalian masuk juga di profil saya ke interVLAN routing, di situ juga sudah saya jelaskan. Enter, setelah itu exit. Nah, kita masuk lagi, tinggal ke VLAN 20-nya kita konfigurasikan lagi dan kita buat IP address gateway-nya juga. INT FA 0/0, masih di 0/0 ya, karena kita masih pengkonfigurasian di switch 1 0/0 titik 20. INT FA 0/0 titik 20, berarti itu menandakan kita akan mengkonfigurasikan VLAN 20 di switch 1. Enter, encapsulation.1 key 20. Enter IP address. Berapa addressnya? 20.20.20.20.1 255.255.255.0. IP address 20.20.20.1 255.255.255.0. Enter. Exit. Nah, di sini berarti kita sudah selesai pengkonfigurasian untuk memberikan alamat IP address gateway untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nanti kita tinggal masuk lagi ke VLAN 30 dan juga VLAN 40, yang dimana di sini sudah terlihat ada fastnet 1/0. Kita aktifkan dulu jalurnya. Nah, bisa dilihat di sini ya, jalurnya masih merah. Ini masih merah. INT FA 1/0. Kalau tadi 0/0, nah sekarang dirubah menjadi 1/0. Kalau 0/0 itu untuk ke switch 1, nah 1/0 ini untuk ke switch 2-nya. No shutdown. Oke, di sini sudah terlihat jalurnya sudah berubah menjadi hijau. Nah, udah, kita tinggal ketikkan lagi INT FA 1/0 titik 1/0.30, berarti ini untuk VLAN 30. Enter. Encapsulation .1 key. Nah, kita ketikkan lagi di sini encapsulation .1 key 30. Nah, kita baru pemberian IP address. IP addressnya yaitu 30.30.30.1 255.255.0 30.30.30.1 255.255.255.0. Exit. Itu kita tinggal pemberian alamat IP address gateway-nya ke VLAN 40. Sama kita ketikkan lagi INT FA 1/0 titik 40. Encapsulation .1 key 40. Enter. IP address. IP addressnya 40.40.40.1 255.255.255.0. Enter. Exit. Di sini kita sudah pemberian alamat IP address gateway di masing-masing VLAN-nya. Tinggal kita masuk ke konfigurasi pembuatan DHCP POL-nya. Berarti di masing-masing VLAN di masing-masing VLAN kita buat IP DHCP POL. Masih tetap di router ya. Masih di router konfigurasinya. Kita ketikkan IP DHCP POL VLAN 10. IP DHCP POL VLAN 10. Berarti ini kita akan mengkonfigurasikan DHCP untuk VLAN 10. Jangan diberi spasi ya, VLAN 10. Enter. Selanjutnya kita ketikkan networknya berapa? 10.10.10.0 255.255.255.0. Nah, networknya kenapa kita menggunakan 10.10.0? Karena 0 ini itu untuk mencakup
semua IP address ya dari 2, 3, 4, 5, 6 sampai 254. Jadi nanti secara otomatis PC yang akan terhubung ke VLAN 10 itu akan otomatis diberikan acak IP address ya. Nah, 255.255.0 ini kita samakan yang di atas VLAN 10 itu subnet masknya berapa yang dibuat. Kalau misalnya kita 255.0.0.0, nah di sini juga harus 255.0.0.0 harus sama ya. Setelah network kita ketikkan juga default routernya. Default strip router. Default router itu berapa yang kita buat di atas tadi untuk VLAN 10. Contoh kali ini untuk VLAN 30 kan ada 30.1. Berarti kalau yang VLAN 10 itu titik 1. 10.10.10.1. Oh, udah kita ketikkan lagi enter ya. DNS server. Dan server kita itu ke Google aja 8888. Kalau udah kita enter, ini bisa kita exit. Nah, berarti kita sudah pembuatan IP address DHCP pool ini untuk satu VLAN. Untuk VLAN 20, 30, 40 gimana? Sama, kalian konfigurasikan lagi seperti di atas. Berarti sampai VLAN 10, VLAN 20, 30, 40 sampai 4 kali konfigurasi. IP DHCP pool VLAN 20. IP DHCP pool VLAN 20 networknya berapa yang kita buat? 20.20.20.0 255.255.255.0. Default routernya itu 20.20.20.1 dan DNS servernya 8888. Enter, exit. Nah, kita lanjut lagi ke VLAN 30. IP DHCP pool VLAN 30. IP DHCP pool VLAN 30. Networknya kita pakai 30 titik. IP DHCP pool VLAN 30 networknya 30.30.0 255.255.255.0. Default routernya kita menggunakan 30.30.30.1 yang dibuat di atas ya. Dan DNS servernya kita menggunakan 8.8.8.8. Enter, kita exit lagi di sini. Nah, yang terakhir kita pembuatan IP DHCP poolnya yang ke VLAN 40. VLAN 40. IP DHCP pool VLAN 40. Enter, networknya yaitu 40.40.40.0 255.255.255.0. Default routernya kita menggunakan 40.40.40.1 dan DNS servernya kita menggunakan 8.8.8.8. Enter, exit. Nah, berarti untuk pengkonfigurasiannya kita sudah selesai di router. Yang pertama kita memberikan IP address gateway buat semua VLAN ya. Setelah itu kita pengkonfigurasian IP address DHCP ya, memberikan IP addressnya itu secara DHCP atau secara otomatis nanti ke PC-nya masing-masing yang diberikan oleh router. Sudah selesaikah di sini? Belum ya. Ada satu cara lagi, yaitu kita harus nge-trunking sebelum pemberian atau sebelum kita mengetahui ini mendapatkan IP address secara otomatis dari router. Ada satu lagi, yaitu kita harus trunking dari switch ke switch dan switch ke router. Gimana caranya? Nah, di sini kita harus lihat jalurnya.
Oke. Sorry, ininya kita rubah. Nah, kita harus lihat jalurnya. Kita lihat di sini untuk ke switch itu jalurnya 07. Nah, untuk ke router itu jalurnya 08. Kita tinggal terangkan saja di sini. Enable configuration terminal. Nah, kita cek jalurnya, kita ke 07 dulu ya untuk trunking-nya. INT FA itu untuk trunking ke switch 0/7. Switch mode terang. Nah, ini kita sudah ngeterang ke switchnya, berarti tinggal kita terang lagi ke routernya itu ke 0/8. Kita exit dulu. INT FA 0/8. Switch mode terang. Oke, kedua-duanya di switch pertama kita sudah ngeterang. Nah, bagi yang belum paham tentang trunking, kalian bisa juga cek di profil YouTube saya. Di situ ada bagaimana sih caranya trunking VLAN. Ya, ada di situ penjelasannya apa itu trunking, sudah saya jelaskan juga di situ. Kalian bisa pelajari. Oke, lanjut kita ke switch kedua. Nah, di jalur sini ini berbeda ya, kalau tadi 07 sekarang ke 09 dan 010. Kita masuk lagi ke switchnya. Enable configuration terminal. Nah, kita ke 9 dulu. INT FA 0/9. Switch mode terang. Oke, satu lagi kita ketikkan INT FA 0/10. Switch mode terang. Nah, oke, kedua-duanya kita sudah trunking. Kalau sudah kita trunking, berarti kita hanya tinggal masuk ke PC-nya, masuk ke semua PC nih ya, ke semua PC. Kita masuk ke PC pertama dulu di sini, ke desktop, IP address. Nah, biasanya kalau misalkan kita secara manual itu kita ketikkan di sini. IP address-nya kita ketikkan secara manual. Nah, kalau misalkan kita sudah konfigurasikan secara DHCP, berarti kita hanya tinggal pindahkan. Nah, di sini ada static dan juga DHCP. Nah, kita tinggal pindahkan titiknya atau kita pilih yang DHCP gitu. Seperti ini. Nanti akan secara otomatis ini akan diberikan oleh router. Nah, kalau misalkan setelah kita klik DHCP dan IP address-nya seperti ini. Nah, IP address 10.10.2. Subnetworknya 25.10.1, gateway-nya dan 88. Berarti ini sudah sesuai ya. Kenapa sesuai? Nah, di sini untuk VLAN 10 nih ya, untuk VLAN 10 itu tadi yang kita konfigurasikan IP address-nya itu 10.0 ya untuk network-nya. Nah, di sini diberikan oleh routernya itu .2. Dan gateway-nya yang kita buat di atas itu .1 dan subnet mask-nya itu 255.255.255.0 yang seharusnya 255.0.0.0 ya. Nah, ini karena kita buatnya itu menggunakan IP classless. Nah, DNS server yang kita buat 8.8.8.8. Nah, ini juga masuk di sini. Berarti ini sudah berhasil. Pengkonfigurasian kita sudah selesai, sudah berhasil. Kalau misalkan ini yang ngawur nih ya, di sini yang ngawur berarti ada pengkonfigurasian dari yang kalian lakukan itu ada kesalahan. Mungkin bisa di trunkingnya kalian belum trunking atau dari VLAN-nya mungkin ada yang salah. Itu bisa dicek kembali. Kalian tidak trunking aja itu bisa salah ya. Nah, kita pindahkan juga yang kedua di sini. Kita tunggu. Nah, oke, ini mendapatkan IP address-nya 10.3. Lanjut. Nah, di PC ketiga ini mendapatkan IP address-nya 10.4. Betul ya. Lanjut kita ke VLAN 20. Ini harusnya mendapatkan IP address-nya itu 20.20.1. Kita cek di sini. Nah, 20.20.1 untuk gateway-nya, 20.20.2 untuk IP address-nya. Oke, ini sudah sesuai yang kita konfigurasikan, berarti tidak ada kesalahan. Yang ketiga kita cek lagi, kita DHCP. Oke, ini juga sudah sesuai. Kita cek ke semuanya ya. Kita cek ke semuanya.
Oke, ini juga sudah sesuai. Kita ke yang VLAN 30. Kalau misalkan ada satu saja PC-nya yang tidak berubah atau ini yang ngawur nih, acak-acakan, berarti itu ada kesalahan. Nanti kalian bisa cek di VLAN-nya, takut si PC itu tidak masuk ke VLAN-nya atau pasternetnya tidak masuk ya ke dalam VLAN tersebut. Atau juga kalian lupa untuk trunking VLAN atau trunking routernya. Nah, itu belum kalian trunking, atau juga ada kesalahan saat pembuatan di routernya, saat konfigurasi routernya kalian salah, itu juga bisa salah. Oke, ini juga sudah betul. Kita cek lagi ini. Oke, ini juga sudah oke. Nah, kita masuk ke VLAN 40. Ini harusnya mendapatkan IP address-nya 40 40 40. Cek oke, ini secara otomatis sudah mendapatkan 40.2. Selanjutnya oke, ini juga sudah berhasil. Oke, ini juga sudah berhasil. Cek. Oke, semuanya sudah berhasil. Kalau misalnya udah berhasil ini sudah, kalau sudah nih ya, semuanya mendapatkan IP address secara otomatis dari router, itu sudah pasti ya 100% itu sudah pasti bisa saling terkoneksi, sudah bisa saling berhubungan. Coba kita kirim pesan, biasanya pengirimannya itu agak lambat, bisa sampai 1 kali atau 2 kali atau 3 kali pengiriman. Kita coba ke 20 dulu. Kita coba 2 kali pengiriman ya. Nah, sudah terlihat di sini menjadi sukses. Kita coba lagi ke VLAN 30. Ini kita menggunakan 2 kali pengiriman. Nah, sudah terlihat lagi di sini sukses. Nah, kita coba ke VLAN 40. Kalau pertama pengiriman biasanya harus 2 kali ya. Nah, ini sudah sukses. Kalau selanjutnya itu biasanya kita sudah hanya 1 kali pengiriman sudah sukses. Gitu. Nah, semuanya juga ini sudah bisa saling berhubungan atau berkomunikasi seperti itu. Oke, terima kasih untuk penjelasan tentang DHCP menggunakan router Cisco. Nah, next kita akan bahas lagi tentang routing Cisco. Oke, jangan lupa subscribe video saya agar kita bisa belajar bersama di sini dan saling berbagi ilmu ya, saling berbagi ilmu, dan kalian tidak tertinggal tentang update video dari saya selanjutnya.